semoga juga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Saya absen terlebih dahulu. Puput Putriani. Hadir Ibu. Rizky Halimatus. Raylatun. Hadir Bu. Melinda. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah kita hadir semua ya. Untuk yang bertugas memimpin doa hari ini siapa ya? Saya Ibu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Puput Putriani. Silakan, Mbak. Siap berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Puput. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk yang bertugas memimpin sebagai dirijen, silakan. Untuk semuanya silakan berdiri. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Zaitun. Silakan duduk kembali. Oke, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyuruh kalian untuk membawa alat ukur ya, benar nggak? Benar Bu. Oke, silakan dikeluarkan terlebih dahulu alatnya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya kasih kesempatan karena ini emang udah jam-jam rawan ngantuk gitu ya, udah jam pelajaran ketiga, jadi saya berikan kesempatan kepada kalian yang ngantuk bisa pergi ke kamar mandi terlebih dahulu sembari saya mempersiapkan materi pada hari ini. Oke, alatnya sudah dikeluarkan ya. Jadi apa aja sih yang sudah kalian bawa? Alat apa saja yang sudah dibawa? Bisa disebutkan mungkin? Siapa yang mau menyebutkan? Silakan Mbak. Saya Ibu. Ya. Ada 3 yaitu meselin, Iya benar. kemudian perban, dan buku serta alat tulis Ibu. Iya benar sekali. Sudah dibawa semuanya ya berarti ya. Sudah Ibu. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Pengukuran tubuh. Ya. Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu pengukuran tubuh sesuai dengan pemahaman kalian sendiri? Ada yang bisa? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Rizky ya. Pengukuran tubuh adalah suatu proses yang mengukur tubuh seseorang untuk membuat pola dan busana yang akan digunakan dan pas untuk dipakai. Iya, benar sekali. Tangan untuk Mbak Rizky ya, karena sudah berani menjawab pertanyaan. Oke, apabila gambar di samping, apakah kamu pernah melihat atau melakukan kegiatan tersebut? Kegiatan tersebut itu adalah kegiatan mengukur tubuh. Jadi proses menentukan ukuran tubuh pada seseorang untuk yang digunakan untuk membuat suatu busana itu yang disebut dengan mengukur tubuh. Nah, pengambilan ukuran tubuh ini merupakan langkah yang penting karena itu juga akan berdampak pada hasil dari pola konstruksi, juga hasil dari busana. Jadi kalau semisal dalam pengambilan ukuran tubuhnya kurang tepat, maka itu juga akan berdampak pada hasil dari busana tersebut. Mungkin seperti bisa saja seperti bajunya pada saat dipakai kurang nyaman karena terlalu longgar atau karena terlalu ketat seperti itu ya. Oke, saya ada pertanyaan. Jadi bisa kalian jawab sesuai pengalaman kalian sendiri gitu ya. Oke, untuk pertanyaannya, pernah nggak sih kalian pergi ke tukang jahit baju? Ya pastinya untuk menjahitkan baju gitu ya. Apakah pernah badan kalian diukur? Pernah Ibu. Pernah ya?
kalian mungkin di badan bagaimana gitu pernah nggak? Pernah kita nggak? Belum pernah tidak poinnya menggunakan pakaian badan. Oh, oke oke. Jadi pertanyaan tersebut juga berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran apa sih pada materi pada pembahasan kita hari ini. Jadi untuk capaian pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami cara pengambilan ukuran tubuh untuk pembuatan pola dasar dengan sistem konstruksi. Jadi kami mengharapkan pada akhir dari pembelajaran ini kalian sudah mampu memahami gimana sih cara pengambilan ukuran tubuh yang tepat dan bagaimana cara menerapkan pada saat mengukur tubuh dari seseorang. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mengetahui alat ukur tubuh. Apa saja alat ukurnya seperti yang sudah disebutkan sama teman-teman kita ya. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami bagian-bagian tubuh. Nanti juga kita akan sebutkan, akan dijelaskan juga. Kemudian peserta didik mampu menentukan teknik tubuh. Peserta didik mampu menjelaskan teknik mengukur dengan tepat. Dan peserta didik mampu melakukan pengukuran tubuh pada seseorang. Oke, ini materinya ya. Jadi yang pertama adalah fungsi mengukur tubuh. Pada fungsi mengukur tubuh ini ada 4 poin, yaitu yang pertama sebagai pedoman dalam pembuatan pola. Jadi kalau misal tidak ada hasil, tidak ada daftar ukuran tubuh, gimana coba cara buat pola? Kan tidak ada ukuran tubuhnya, jadi pakai ukuran tubuh siapa gitu kan, jadi nggak bisa gitu ya. Jadi untuk yang kedua, fungsinya itu sebagai dasar untuk mengembangkan desain-desain baru. Yang ketiga, untuk referensi dalam mengusahakan pola. Jadi setelah membuat pola, pola
dari sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, apa saja sih alat yang digunakan untuk mengukur tubuh? Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi ya di awal sudah kita singgung. Jadi alat-alatnya itu untuk alat yang pokok itu ada 3, ada metrik atau meteran, ada meterban, dan ada buku catatan dan alat tulis. Nah ini saya ada contoh 2 jenis meteran ya. Jadi ini saya ada meteran seperti ini dan ada metrik seperti ini. Nah mana sih yang disarankan untuk dipakai? Yang disarankan untuk dipakai adalah metrinya seperti ini, bukannya seperti ini. Walaupun yang ini itu lebih efisien ya, jadi tinggalkan ini kalau sudah dipakai tinggal dipecah seperti ini. Tapi ini itu kurang direkomendasikan karena ukurannya itu kurang akurat. Jadi disarankan direkomendasikan untuk memakai meterannya seperti ini. Nah untuk menggunakan meterannya seperti ini juga ada apa ya? Perlu diperhatikan pada logam yang ada di ujung dari metrik. Dipastikan pada saat menggunakan logam yang ada di ujung ini itu jangan miring, tapi harus sejajar. Karena apa? Pada saat mengukur, kalau misal kita mengikuti ujung dari logam ini, kalau misal dia miring atau ada selisih dengan metrik ini sendiri, mungkin sekitar 2 mili atau 3 mili nggak sampai 1 cm, itu juga tetap berpengaruh pada saat kita melakukan pengambilan ukuran, juga pada saat kita membuat pola. Jadi seperti itu. Dan untuk meterban ini gunanya untuk mengikat bagian-bagian tertentu untuk mempermudah dalam pengambilan ukuran. Nah biasanya itu pada pengambilan ukuran kita mengikat meterban ini di badan bagian pinggang. Jadi patokannya itu pasti dari pinggang. Mungkin kalau mengukur panjang rok itu diukurnya dari pinggang. Jadi letak pinggang itu tidak berubah-ubah karena sudah ada tanda dari meterban itu sendiri. Nah dalam mengikat meterban itu juga tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh juga terlalu longgar, karena kalau terlalu ketat kan nanti bakal sesek dan badan itu juga mengecil gitu. Jadi pada saat diukur kurang ketat aja. Dan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat daftar ukuran. Bisa dipahami ya? Penjelasannya cepatan atau gimana? Tidak Ibu, bisa dipahami. Oke. Lanjut untuk teknik mengukur tubuh. Nah, pada saat mengukur tubuh ini juga ada SOP-nya. Yang pertama, model memakai busana yang pas badan, tidak terlalu oversize dan juga tidak terlalu ketat sampai membuat modelnya itu sesak gitu ya. Jadi yang benar-benar pas, atau mungkin bisa memakai manset atau dan juga memakai legging gitu. Jangan yang memakai kayak kemeja oversize itu bakal susah untuk diambil ukurannya. Dan yang kedua, model berdiri tegak lurus dan garis pandang sejajar dengan letak tinggi mata. Jadi berdirinya itu tegak, jangan terlalu membusukkan dada dan juga jangan terlalu membungkuk. Kemudian memasang meterban pada sekeliling tubuh dengan pas. Nah ini bisa meterbannya itu diikat pada ringkat badan, ringkat pinggang, ringkat panggul, dan ringkat tangan. Walaupun tidak tempat-tempatnya gitu ya diikat, kita bisa mengikatnya pada pinggang saja. Namun ada beberapa penjahit juga itu tidak mengikat pinggang dengan meterban, tapi langsung saja itu diambil ukurannya, itu juga tidak apa-apa. Dan karena ini memang meterban ini fungsinya untuk mempermudah kita pada saat mengambil ukuran tubuh seseorang. Kemudian untuk yang keempat, pengukur berdiri di depan model pada posisi 45 derajat samping kanan dan
panjang celana. Iya, benar sekali. Terima kasih karena sudah membaca. Kemudian untuk ukuran lebar dan ukuran tinggi, silakan siapa yang belum membaca, Mbak Kristia bisa membaca? Oh, tidak kelihatan ya? Oke, mungkin siapa lagi yang mau Saya, membaca? Bu. Iya, silakan. Yang ketiga ada ukuran lebar, yakni meliputi lebar muka, lebar punggung, dan juga lebar dada. Yang terakhir adalah ukuran tinggi, ada tinggi panggul, tinggi dada, dan juga tinggi lutut. Ya, terima kasih. Jadi ukuran lingkar ini ukurannya mengelilingi seperti ini ya. Kalau ukuran panjang itu panjang seperti ini pasti sudah paham ya. Ukuran lebar seperti ini dan ukuran tinggi itu mungkin ada di tinggi panggul, dari tinggi ke panggul yang paling besar, kemudian ada tinggi dada dan tinggi dahi. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan daftar pengambilan ukuran pada bagian atas. Itu ada lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar punggung, panjang punggung, lebar punggung, panjang sisi, panjang muka, lebar muka, tinggi dada, panjang bahu, lingkar lubang lengan, panjang lengan, dan lebar dada. Ini kita akan bahas satu persatu. Nah, ini cara-caranya nanti bisa dipahami sendiri, dibaca sendiri. Nah, saya cuma menjelaskan beberapa aja, menjelaskan cara singkat gitu. Jadi yang pertama adalah lingkar leher. Nah, lingkar leher ini diukur dari cekungan yang ada di leher kalian. Coba kalian pegang lehernya, ada cekungan tuh kan ya. Nah, itu dari situ sampai dengan bagian yang menonjol pada leher bagian belakang itu juga menonjol ya, dari situ itu diukur pas terlebih dahulu, kemudian ditambah 1 cm atau juga bisa ditambah sesuai dengan ini ya, kelonggaran yang diinginkan oleh customer-nya saja. Kemudian lingkar badan. Nah, lingkar badan ini dicari bagian mana sih yang paling besar itu. Nah, ini lingkar badan ini diukur
dalam penambahannya itu berbeda. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi secara mandiri ya. Kemudian ini ada panjanglengan. Panjanglengan ini diukur dari batas lengan atas sampai dengan panjang lengan yang diinginkan oleh customer gitu. Kemudian juga jangan lupa mengukur bagian siku, dan mengukur bagian siku ini makanya bisa ditekuk sedikit kemudian diukur lingkar sikunya. Lanjut, pengukuran untuk lebar dada. Lebar dada ini diukur dari puncak bulu dada kanan sampai dengan puncak bulu dada kiri. Oke, untuk pengambilan ukuran badan bagian atas apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa Ibu. Oke, ini lanjut untuk pengambilan ukuran pada bagian lengan. Nah, ini ada lingkar lubang lengan, kemudian ada lingkar pangkal lengan. Lingkar pangkal lengan tuh seperti yang ada pada gambar ini ya. Kemudian ada panjang lengan dalam dari ketiak, yang ini yang dalam yang luar. Kemudian ada juga panjang lengan luar dari puncak lengan. Kemudian ada lingkar bawah lengan. Ada juga panjang lengan. Mungkin kalau lengannya pendek seperti itu ya, juga ada lingkar pergelangan tangan. Ini saya ada tambahan untuk lingkar pergelangan ini. Kalau misal bajunya itu dia ada mansetnya, bisa diukur langsung di pergelangan tangan seperti ini. Tapi kalau misal dia nggak ada mansetnya, jadi diukurnya itu mengelilingi dari kepala ini. Jadi tangannya itu harus mengepal terlebih dahulu, kemudian diukur mengelilingi seperti ini agar apa? Agar pada saat sudah busananya sudah jadi, kemudian dimasukkan tuh bisa melewati bagian paling besar yang ini. Jadi kalau misal diukurnya itu dari sini, terus nanti waktu dia mau memakai atau melepasnya itu bakal sulit, bakal nyangkut di sebelah sini. Jadi seperti itu. Ini bisa dipelajari sendiri ya, coba-coba gimana sih caranya pengambilan ukuran pada lengan. Oke, lanjut untuk pengambilan ukuran pada badan bagian bawah. Ini ada cara pengambilan ukuran rok ya. Ada panjang rok muka. Panjang rok muka itu panjang rok depannya dari hingga sampai dengan panjang rok yang diinginkan oleh customer kita. Kemudian ada panjang rok sisi, sebelah sisi, kemudian ada
LKPD ini dikerjakan ke belakang ya. Enggak, apa? Iya, sama enggak. Lihat tuh. Iya, gimana? Apakah ada kesulitan? Sejauh ini belum sih Bu. Palingan cuman kayak karena ini mungkin bajunya agak tebel, Iya. jadi ukurannya agak besar sih. Oke, jadi memang harus pakai baju yang pas badan gitu ya. Iya. Saya mau tanya dulu, bagaimana sih cara kalian mengukur lingkar panggul? Coba. Lingkar panggul itu kita pertama turun dari pinggang sekitar 18 cm, Iya. atau enggak kita lihat bagian tubuh bagian bawah yang paling besar itu, kemudian kita ambil ukurannya di rata-rata air Hasilnya berapa itu? 88. Lalu coba cari titik tubuh bagian pinggang itu berapa? Bagian pinggang itu dilurus siku. Ini paling Ya. Kemudian pinggangnya di bagian sini. Atau enggak kalau kita lihat secara visual mungkin bagian tubuhnya kecil. Karena ini mungkin terkendala pakaian, jadi ini 67. oke. Jadi ngambil ukurannya sudah tepat ya. Boleh. Tadi yang baru ngambilkan kamu aja. Bagus. Belum ya? Belum ya, Bu. Gantian gitu ya. Iya. Apa hasilnya dicatat, kemudian nanti diberikan kepada saya pada akhir pembelajaran. Oke, itu aja kita. Makasih Bu. Oke, ini untuk tugas proyeknya. Kalian bentuk kelompok besar ya. Di kelas ini ada 20 siswa, jadi kalian bentuk 4 kelompok. Jadi satu kelompoknya tuh terdiri dari 5 anggota. Dan untuk tugasnya sendiri akan saya jelaskan. Nah, untuk pembagian kelompoknya biar mudah, dari absen 1 sampai dengan absen 5 itu masuk ke kelompok 1, kemudian absen 6 sampai dengan absen 10 masuk ke kelompok 2, absen 11 sampai 15 masuk ke kelompok 3, dan absen 16 sampai dengan absen 20 masuk ke kelompok 4. Silakan bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke Ibu, udah berkumpul. Saya akan jelaskan tugas proyek kelompok ini. Nah, tugas proyek kelompok ini bisa kalian kerjakan sama-sama. Mungkin kalau sekarang waktunya sudah hampir habis, jadi bisa dikerjakan di 2 jam
Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan Mbak Melinda. Bagaimana cara mengambil ukuran yang tepat selain yang sudah dijelaskan tadi, Ibu? Oke, mungkin agar kalian bisa lebih paham, gimana ya, lebih pro gitu kan ya, dalam pengambilan ukuran tubuh. Kalian mungkin bisa latihan mengukur tubuh seseorang yang berbeda-beda gitu. Jadi dalam kan kalau mengambil ukuran tubuh pasti ada hasil dari ukuran itu ya, jadi nanti bisa dibandingkan, oh kalau posturnya seperti ini nanti hasil ukurannya seperti ini gitu. Dan nanti kalian juga bisa dapat gambaran dan juga bisa membandingkan postur tubuh dari seseorang yang memang tubuhnya pasti bermacam-macam gitu ya, ada yang obesitas mungkin, terus ada yang kurang, badannya kurang atau kurus, dan ada juga yang gemuk, dan mungkin juga ada klien yang mohon maaf memiliki penyakit apa ya, bisa disebut penyakit nggak sih itu, kayak over apa ya, skoliosis gitu. Itu juga tantangan gitu ya dalam mengukur tubuh seseorang. Bisa dipahami Mbak Melinda? Bisa, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini waktunya sudah mau habis ya. Jadi apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini, apa saja yang sudah kita bahas? Saya Silakan Mbak. kesimpulan saya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu mengukur tubuh adalah proses menentukan ukuran tubuh pada seseorang yang akan digunakan untuk membuat suatu busana. Kemudian bagian-bagian tubuh dibagi menjadi 3, yaitu ada tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, dan juga lengan. Oke, terima kasih Mbak Roy. Ada yang mau menambahkan nggak? Menambahkan, menyimpulkan materi apa saja yang kita bahas? Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Uut. Jenis-jenis ukuran yang bisa diambil ada 4. Yang pertama ukuran lingkar, panjang, lebar, dan tinggi. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk yang sudah dijawab. Tepuk tangan jawabannya. Bagus sekali sesuai dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke. Untuk tes sumatifnya bisa kalian kerjakan ya di LKPD, dikerjakan kemudian dikumpulkan besok dan kita akan bahas. Lalu untuk tugas project kelompoknya juga jangan lupa dikerjakan sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Oke, ini pembelajarannya sudah habis. Kita tutup dulu dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Mbak Puput. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Siap gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Put. Semoga ilmu yang